Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aufa Lutfia Zaidah dengan NIM 250315540988 dan rekan saya Miftahul Janah dengan NIM 25031554 265. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas matematika diskrit dengan dosen pengampu Ibu Yuli dan juga Ibu Bilkis. Di sini saya akan menjelaskan metode pembuktian secara indirect proof. Nah, jadi apa sih metode pembuktian secara indirect proof itu? Jadi pembuktian indirect proof itu adalah metode pembuktian sesuatu dengan menolak kemungkinan atau sebaliknya, bukan dengan pembuktian secara langsung. Pembuktian indirect proof itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kontraposisi dan yang kedua ada kontradiksi. Secara kontraposisi, pembuktian dilakukan dengan ingkaran hi maka ingkaran p, atau biasa kita memiliki sebuah proposisi p maka hi, dengan kontraposisi kita gunakan ekuivalensinya yaitu ingkaran hi maka ingkaran p. Sedangkan metode pembuktian secara kontradiksi adalah mengasumsikan pernyataan salah, lalu menunjukkan bahwa asumsi tersebut menimbulkan kontradiksi, sehingga pernyataan aslinya benar. Jadi kita memiliki sebuah pernyataan, kita asumsikan pernyataan tersebut salah dan kita anggap itu benar, lalu kita tunjukkan. Ternyata asumsi tersebut menimbulkan kontradiksi, sehingga pernyataan aslinya atau pernyataan semula adalah yang benar. Selanjutnya kita masuk pada jenis kontraposisi. Secara konsep dasar, pembuktian secara kontraposisi itu adalah metode pembuktian yang dilakukan dengan membuktikan bentuk kontraposisi dari suatu pernyataan bersyarat. Jadi jika kita memiliki bentuk P maka hi, maka kita buktikan dengan cara ekuivalensinya yaitu ingkaran hi maka ingkaran P. Karena dia ekuivalen, maka dia adalah bernilai sama, memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika kita membuktikan ingkaran hi maka ingkaran P terbukti benar, maka kita juga membuktikan P maka hi juga benar. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Kita memiliki contoh, buktikan bahwa jika suatu bilangan n kuadrat habis dibagi 4, maka n habis dibagi 2. Kita selesaikan dengan bentuk kontraposisi. Kita punya P jika suatu bilangan n kuadrat habis dibagi 4, dan kita punya hi, maka n habis dibagi 2. Bentuk kontraposisi adalah ingkaran hi, maka ingkaran P. Sehingga kita punya jika n tidak habis dibagi 2, atau berarti n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat tidak habis dibagi oleh 4. Misalkan, hi, n habis dibagi 2. Kita ingkarkan atau kita negasikan, maka n tidak habis dibagi 2. Artinya, n adalah bilangan ganjil. Kita tuliskan, kita misalkan n itu adalah 2k plus 1, di mana k adalah sebuah bilangan, jika dikalikan dengan 2 maka dia adalah bilangan genap, dan ditambah 1 maka dia akan menjadi bilangan ganjil. Selanjutnya kita masuk ke ingkaran P, atau negasi dari P. N kuadrat tidak habis dibagi oleh 4. Kita substitusikan nilai N tersebut dalam N kuadrat, sehingga diperoleh 2K plus 1 kuadrat. Selanjutnya di sini kita operasikan sehingga memperoleh 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Kita keluarkan angka 4-nya sehingga kita punya K kuadrat plus K plus 1. Kita misalkan K kuadrat plus K ini adalah M. Maka kita punya N kuadrat sama dengan 4M ditambah 1, di mana M ini adalah sebuah bilangan yang dikalikan dengan 4. Nah, dari bentuk ini kita bisa melihat bahwa N kuadrat adalah bilangan bulat yang dikalikan dengan 4 dan ditambahkan 1. Artinya, N kuadrat ini akan bersisa jika dibagi 4. Jadi, tidak habis dibagi 4.
maka bentuk dari kontraposisi lingkaran Hi, maka lingkaran P adalah benar. Karena dia adalah ekuivalen dari P maka Hi, artinya pernyataan aslinya juga benar. Jadi pernyataan jika n kuadrat habis dibagi 4, maka n habis dibagi 2 adalah benar dengan cara kontraposisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada metode pembuktian secara kontradiksi. Secara konsep dasar, metode pembuktian ini adalah mengasumsikan pernyataan salah, lalu dibuktikan bahwa asumsi tersebut menimbulkan kontradiksi, sehingga pernyataan aslinya yang benar. Jadi kita punya sebuah pernyataan, kita negasikan, dan kita akan memeriksa bahwa pernyataan tersebut bertentangan atau kontradiksi, sehingga pernyataan yang semula adalah yang benar. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah asumsikan bahwa pernyataannya akan dibuktikan salah. Yang kedua, gunakan penalaran logika atau sifat-sifat yang diketahui untuk menurunkan akibat dari asumsi itu. Dan yang ketiga, jika hasilnya bertentangan atau kontradiksi dengan fakta atau logika yang sudah benar, maka asumsi awal salah. Dengan demikian, pernyataan semula yang benar. Di sini kita masuk ke contohnya. Buktikan jika 3n plus 2 ganjil dengan n anggota bilangan bulat, maka n ganjil. Kita punya P, yaitu 3n plus 2 ganjil dengan n anggota bilangan bulat, dan kita punya Hi, maka n ganjil. Dari pernyataan ini kita punya P maka Hi. Kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut salah dengan cara menegasikannya. Kita lihat di sini negasi dari P maka Hi, dan kita operasikan yang ada di dalam sini menjadi lingkaran P atau Hi, di mana menggunakan hukum implikasi. Kemudian kita gunakan hukum De Morgan dengan kita negasikan dari negasi P, negasi dari disjungsi adalah konjungsi, dan kita negasikan dengan Hi. Kita operasikan hukum double negasi sehingga kita beroleh P dan lingkaran Hi. Kita akan gunakan ini sebagai pembuktian secara kontradiksi. Nah, kita punya Hi adalah n ganjil. Kita ingkarkan atau kita negasikan, berarti n adalah genap. Sama dengan n sama dengan 2 kali K. K adalah sebuah bilangan yang dikalikan dengan 2, maka bilangan tersebut genap. Jadi kita punya n genap, yaitu n sama dengan 2K. Kita punya pernyataan P sama dengan 3n plus 2, di mana P adalah ganjil. Di sini kita tahu bahwa P adalah ganjil. Selanjutnya, kita substitusikan nilai n sama dengan 2K tersebut ke dalam 3n plus 2. Kita operasikan sehingga kita peroleh 6K plus 2. Kita keluarkan atau kita faktorkan 2-nya sehingga kita peroleh 3K plus 1. Di sini saya misalkan 3K plus 1 ini adalah M. Sehingga kita beroleh 2M, di mana kita tahu bahwa sebuah bilangan jika dikalikan dengan 2 maka dia adalah bilangan yang genap. Pernyataan ini bertentangan karena di sini kita tahu bahwa P adalah ganjil. Sedangkan ketika kita operasikan dengan kontradiksi, dia bertentangan. Dia menghasilkan 2M, yaitu genap. Akan dibuktikan bahwa P dan lingkaran Hi, kita tahu bahwa P false, karena apa? Karena tadi kita tahu di sini bahwa P adalah ganjil, tapi setelah kita operasikan, P-nya bernilai genap. Sedangkan lingkaran Hi-nya kita bernilai true. Kita asumsikan sebagai N sama dengan 2K ini adalah benar. Sehingga kita tahu bahwa false dan true adalah salah atau menimbulkan kontradiksi. Sehingga asumsi N genap menimbulkan kontradiksi. Maka terbukti bahwa pernyataan semula yaitu P maka Hi adalah pernyataan yang benar. Nah, kita masuk dalam kegunaannya dalam sains data. Selanjutnya, metode ini biasanya digunakan pada uji hipotesis statistik, yaitu dengan mengasumsikan hipotesis awal benar, lalu mencari bukti yang menolaknya. Yang kedua, membantu mendeteksi kesalahan logika.
atau anomali data dengan menunjukkan hasil yang bertentangan dengan asumsi. Yang ketiga, diterapkan dalam debugging program dan validasi model untuk menemukan kesalahan melalui kontradiksi hasil yang tidak sesuai. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai indirect rule, semoga bisa dipahami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.